Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Ghafur, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 2, semester 7. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas pengganti MIT pada mata kuliah Manajemen Investasi Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu investasi syariah, jenis-jenis dan manfaatnya. Pertama, investasi berbasis syariah merupakan penanaman modal masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Syariat Islam inilah yang menjadi pembeda investasi jenis ini dengan investasi lainnya. Prinsip hukum syariah dan operasional investasi berbasis syariah dinaungi oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Dewan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Terkait investasi syariah, sekurang-kurangnya terdapat 29 fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan investasi syariah. Meskipun fatwa sifatnya tidak mengikat, tetapi pada prakteknya fatwa DSN MUI adalah salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah Indonesia. Ada 3 contoh fatwa DSN MUI yang menjadi dasar pengembangan investasi syariah. Yang pertama, fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Kedua, fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Dan yang ketiga, fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Secara khusus, investor yang akan memulai investasi syariah diawali dengan melakukan akad investasi berupa akad kerjasama atau musyarakah, sewa menyewa atau ijarah, dan akad bagi hasil atau mudharabah. Investasi syariah saat ini juga telah menyebar luas ke berbagai macam lembaga keuangan di bidang perbankan maupun non-perbankan. Ada beberapa produk investasi syariah yang terdaftar di situs OJK. Yang pertama yaitu efek syariah berupa saham. Konsep saham merupakan konsep kegiatan masyarakat atau syirkah, yaitu penyertaan modal dengan hak bagi hasil. Dalam konsep ini, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan. Kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun demikian, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Daftar efek syariah atau DES adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. DES ditetapkan oleh OJK atau pihak yang mendapat persetujuan dari OJK sebagai pihak penerbit DES. Di samping itu, terdapat beberapa pihak yang dapat menerbitkan daftar efek syariah tersebut. Selain OJK, pihak-pihak ini telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menerbitkan DES yang berisi efek syariah yang tercatat di bursa efek luar negeri. Pihak yang dapat menjadi pihak penerbit DES yaitu pihak yang mendapat persetujuan dari OJK untuk menerbitkan DES. Kedua, manajer investasi syariah. Ketiga, manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah. Produk investasi syariah yang kedua yaitu suku. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya, atau underlying asset. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan underlying asset adalah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan suku. Aset yang dijadikan underlying dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa atau hak manfaat atas aset. Apa yang membedakan antara suku dengan obligasi? Dalam prinsip dasarnya, suku adalah kepemilikan bersama atas suatu aset, manfaat atas aset, jasa, proyek, atau investasi tertentu. Sementara prinsip dasar obligasi adalah utang piutang antara penerbit obligasi dan investor. Produk ketiga yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, suku, atau instrumen syariah lainnya. Secara umum, terdapat perbedaan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional. Pertama, dari segi pengelolaan, reksadana syariah dikelola sesuai prinsip syariah, sementara reksadana konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah.
Kedua, isi portofolio reksadana syariah berupa saham syariah, suku, dan efek syariah. Efek non syariah seperti saham dari emiten yang memproduksi alkohol, rokok, hingga obligasi. Ketiga, reksadana syariah memiliki mekanisme pembersihan kekayaan non halal atau cleansing, sedangkan mekanisme untuk reksadana konvensional tidak ada. Terakhir, reksadana syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sementara reksadana konvensional tidak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.